ke sana, tidak sedikit pun, karena murni memang kegiatan kami ini sifatnya swadaya. Maka mulai dari bahkan terakhir juga kemarin kita sudah audiensi kepada Pak Wali, tapi diterima oleh Pak Musadar di tahun 2013. Saya juga kemarin sudah diminta sama Pak Wali untuk ya silahkan masuk ke Gavatar, masukkan proposal, nanti pada saat musrembang atau apa kami akan bisa. Itu pun sudah pernah kami disampaikan seperti itu, Pak. Jadi pada dasarnya kami hanya ingin menyampaikan, ingin melaporkan bahwa di tingkat provinsi, kalau di tingkat kota, terkhusus di Kota Kendari, itu sudah kami sampaikan. Terakhir juga kemarin beberapa hari yang lalu kami juga sudah audiensi dengan Ketua DPRD Provinsi, Pak, hanya menyampaikan keberadaan kami seperti itu mengenai Gavatar. Jadi kalaupun ada nanti yang lain, nanti akan coba kami penuhi semua klasifikasi item-item apa yang menjadi kewajiban kami, sehingga nanti kami mendapat bimbingan yang full, ya kan, dari bapak-bapak selaku pembina. Ya paling tidak hal-hal apa saja mungkin ada bisa sinergi program, ada sinergi hal-hal yang lain. Ya paling tidak kami berupaya menjadi organisasi yang berdikari, Pak, berdiri di atas kaki sendiri. Ya, itu sudah kami buktikan. Kalau Kendari sudah masuk berkasnya, Pak, sudah. SKT sudah ada, Pak. Hanya di Kota Kendari. Di Kota Kendari sudah ada SKT kami satu. Hanya memang masih diurus lagi diperpanjang melalui Pak siapa? Pak Ridwan. Ya. Iya, sudah ada. Nah, itu mungkin supaya tidak ada multi tafsir tentang keberadaan atau kedatangan kami, dan paling tidak satu hal yang ingin kami sampaikan bahwa ada permasalahan yang cukup besar yang akan kami mungkin nanti ke depan tentang keberadaan kami di Gavatar. Nah, ini kami minta masukan dari bapak-bapak bagaimana kami menyikapi, karena jujur bahwa yang ada tokoh di belakang daripada Gavatar. Ya, jadi bahkan salah satu wujud kami sangat ingin melaksanakan asas Pancasila itu bisa dilihat, Pak, di tabloid itu. Iya. Beliau itu tidak masuk di 52 badan sendiri. Ya. Kebetulan kami juga menyampaikan di situ di tabloid ada reinterpretasi, Pak, mengenai butir-butir Pancasila itu sendiri. Mudah-mudahan bisa masukkan terhadap bagaimana kondisi berbangsa dan bernegara. Nah, hanya saja ini di balik daripada gagasan-gagasan ide yang ada di Gavatar itu sebenarnya berasal dari seorang tokoh panutan yang Gavatar akui bahwa dia sang pembebas hari ini, Pak. Beliau namanya adalah Bapak Ahmad Musodik. Kalau bisa lihat ada foto saya itu di belakang sama beliau saat kemarin. Ini beliau Pak Ahmad Musodik yang pernah kasus 2007 itu, Pak, Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Ya, berbicara masalah keyakinan. Nah, ini jadi permasalahan. Sekarang kita di lapangan ingin menyampaikan konsep berbangsa dan bernegara yang berasaskan Pancasila, terkadang berbentur dengan masalah keyakinan. Ini bagaimana, Pak, kami menghadapi? Saya kira konstitusi negara kita sangat jelas mengenai hak asasi manusia, ya kan, mengenai keyakinan dan sebagainya. Yang penting kita tidak memaksakan dan sebagainya. Dan murni, Pak, kami punya niat hari ini bagaimana melihat bangsa ini bisa baik. Saya kira semua juga orientasinya mengarah ke situ. Mungkin kira-kira ada masukan, Pak, terhadap kondisi kami. Bagaimana sih, Pak? Tahun 2013 tentang undang-undang sudah final. Sudah final. Untuk mendapatkan bagi kita dikasih waktu 2 tahun untuk sosialisasi undang-undang itu. Kalau ini sudah 2 tahun ini tidak ada satupun yang mengklaim. Memang banyak organisasi-organisasi yang mengklaim. Utamanya omongannya. Itu kenapa? Salah satu kenapa dia ngotot tidak mau masuk, dia mengklaim undang-undang itu, karena dalam undang-undang keormasan itu salah satunya adalah setiap organisasi wajib melaporkan bantuan-bantuan luar negeri kepada pemerintah. Itu wajib. Untuk apa? Untuk itu. Itu yang ini. Karena memang disinyalir banyak bantuan-bantuan yang masuk. Apakah bantuan-bantuan itu sifatnya positif atau negatif, itu tidak menjadi soal. Karena kita ini mau mengatur. Tugas pemerintah hanya 2, Pak, melayani dan mengatur. Siapapun dia, mau gubernur sampai ke bawah itu hanya 2 tugasnya.
Kalau tupoksinya banyak, tupoksinya itu hanya dua, mengatur bagaimana, melayani bagaimana. Masing-masing punya tupoksi, mengatur ini melayani bagaimana sesuai dengan ini. Itu pesan yang kedua. Yang saya perlu sampaikan juga gini, mungkin 2015 ini Kesbang itu akan vertikalisasi. Salah satu yang tidak bisa divertikalisasi adalah undang-undang keormasan bidang ketahanan sosial. Kenapa? Karena ormas ini sudah dibagi habis kewenangannya, provinsi pusat, provinsi kabupaten. Nah, saya jawab tadi, kalau katakanlah sudah terdaftar Banyuwangi, terus bisa menggunakan SKT di sini, itu tidak bisa. Kita daftar sini, karena kita mau bermitra, lain loh. Aturan pemerintah Banyuwangi, Bamayanto, dengan pemerintah provinsi lain. Apa mungkin kata organisasi ini sayapnya ke Banyuwangi apa? Di sini juga sayapnya di sini untuk apa? Dari katakanlah lahan pangan yang besar atau lahan pertambangan yang besar, mungkin dia fokus sana mengawasi. Ini Banyuwangi itu ikan, itu kan beda toh? Beda. Itu tadi salah satu yang tidak bisa divertikalisasi untuk Kesbang vertikal adalah itu tadi bidang ketahanan sosial. Kenapa? Di situ ada ormas, di situ ada seni, ya. Ekonomi tidak bisa divertikalisasi, Pak. Budaya tidak bisa. Hilang ini, mungkin dia kemana, ke bidang mana, ke dinas mana, mungkin diganti hal yang positif. Kalau kita mungkin kebanyakan berbicara masalah ini, Pak, wawasan kebangsaan. Jadi mungkin nanti hidup lagi itu namanya P4. Syukurlah kalau kita jadi mitra, yang kita akan hidup melalui pendidikan wawasan kebangsaan. P2 KW itu akan dari satu bidang dikelola nanti di profesional, yang harapan Bapak bahwa saat ini generasi kita lupa akan asalnya, ya. Hilang. Padahal ini yang sangat positif ini, yang kalau kita kembangkan dan kita ikuti terus, merupakan akan tumbuhnya generasi yang kita inginkan sesuai dengan karakteristik bangsa kita itu sendiri, ya kan? Inilah program kita sinergi dengan program pemerintah sekarang ini, revolusi mental. Sana mungkin Kesbang Undang-Undang 32 ini kita tinggal PP-nya yang belum. Undang-Undang 32 itu mungkin Bapak pasal 25, mulai pasal 9, 25, Undang-Undang 22 ya, pemerintahan itu jelas. Untuk tahun ini mungkin provinsi dulu. Kabupaten kota. Kemarin itu kenapa tidak serentak? Masih tak menarik islamisasi. Karena Kesbang ini, Pak, minta maaf, Kesbang ini itu harus level sejajar, Pak. Saya tuh harus sejajar dengan Sekda. Jadi eselon saya naik 1B sejajar loh, Kapolda ini. Begitu di kabupaten, saya harus di bawah Departemen Agama, di bawah. Jadi yang mengkoordinir vertikal adalah Kesbang. Itu dia punya. Jadi saya harus di bawah Menkumham di sini tuh, di bawah. Bagaimana kalau yang koordinasi ini sama selevel akan jalan. Begitu juga di kabupaten kota. Tidak mungkin dia eselon 3, di atas eselon 3. Karena Kandep itu eselon 3. Kandep agama itu. Kenapa saya bicara Kandep agama? Kita ada forum yang dibentuk oleh pemerintah, Pak. Pemerintah yang bentuk ya, adalah Forum Kerukunan Umat Beragama. Itu pemerintah yang bentuk. Ada 4 forum itu yang dibentuk oleh pemerintah yang bernaung di Kesbang. Itu otomatis dia, karena dia undang-undang, jadi otomatis dia melekat sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah. Tugas dia itu sangat mulia. Dia mensosialisasikan ya program pemerintah di bidang agama.
gabung situ ada bundanya, ada ibunya, ada semua komputer. Begitu juga ini FRM forum itu apa? Waspada di Waspada masyarakat. Forum itu sangat melekat. Jadi kita mengajari teman-teman di bawah itu di masyarakat itu bagaimana pengamanan dari itu sendiri dia. Cepat lapor, cepat tanggap, cepat lapor. Itu harapan kita. Kenapa? Karena kita kan 1x24 jam masyarakat ini sudah berbau dan dimasuki dengan sistem, dengan pola, yang tidak jelas ya. Proses mereka di situ terbelenggu, jadi permasalahan lagi. Itu tujuannya sebenarnya. Dan itu kami biayai. Itu harus buktikan dari dulu kami itu dari pusat dananya sampai ke bawah sampai ini. Itulah yang saya bilang tadi. Kenapa saya bicara masalah sistem pendanaan organisasi bermitra dengan pemerintah, pendanaan itu tadi bukan saja bilang pengelola, Pak. Ketika umpamanya Kesbangpol melakukan katakanlah kerjasama dengan Bapak, harus bermitra itu harus jelas. Bukan pokoknya saya punya dana, Bapak melaksanakan kegiatan itu kan, sosialisasi itu. Nah itu yang saya maksud, Pak. Rembulannya di situ. Bukan Bapak bilang masukkan proposal, Bapak minta-minta dengan pemerintah untuk kegiatan, tidak, bukan itu. Bisa juga itu, bisa juga Bapak berminta sama saya. Itu salah satu undang-undang keormasan itu. Atau pasal berapa saya udah agak lupa karena banyak aturan. Ini 67 aturan, Pak. Undang-undang yang melekat di Kesbang ini. Bidang apa saja Kesbang yang tidak bisa dilakukan? Sekarang narkotika kita masuk. Tapi kita ini kalau di Kesbang ini kan sifat kita kan intelijen, Pak, mata telinganya pemerintah. Ya, sama apa? Ya? Kalau aman begini kita tidak diukur kita. Apa itu? Coba minta dana. Tapi untuk merasa aman ini kan perlu, Pak, sosialisasi, perlu pemahaman, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Apa ini? Udah direken. Kalau ribut, kalau kamu tiap hari kan kita dimaki-maki, itu organisasi unjuk rasa tiap hari, nah, dimaki-maki itu kerjanya Intel itu sama, tidak ada banyak kita. Saya kadang-kadang itu tugas-tugas saya secara pribadi ketika ada kan orang mau unjuk rasa hari ini, Pak, kita sudah tahu 1 minggu sebelumnya kan ada surat yang masuk kan, kita temui, kita apa, mana ada pemerintah tahu itu bahwa kita ada negosiasi. Sudahlah, kita mau aman-aman. Kita takut benturan, Pak. Iya, kasihan teman-teman nih. Atau apa nih emosional di sana. Sampai dulu gitu. Kalau kita sudah menyampaikan dengan bagus ini, maka bukan salah saya lagi. Gitu. Yang saya kita mudah-mudahan organisasi ini ke depan Sulawesi Tenggara ini bisa eksis ya, yang ke depan dengan Pancasila ini dengan vertikalisasi Kesbangpol nantinya bisa jadi mitra kita, karena nantinya kita independen di daerah dan tergantung kita gubernur. Jadi fungsi-fungsi pengamanan lagi kembali. Jadi tidak ada lagi, Pak, nanti anggota DPR itu dari tahu asal usulnya, Pak, tiba-tiba jadi anggota dewan, Pak, tidak tahu ngomong, tidak tahu apa. Anda juga yang maki-maki nanti dia. Itu perlu apa? Iya, ya perlu ada wadah yang mengawasi mereka, sehingga legitimasi mereka di sana itu ketika dia duduk dia betul-betul, ya bisa mewakili rakyat, Pak. Sekarang ini politik itu kan usaha partai, Pak, dan usaha pemerintah. Dulunya anggota DPR itu, bisa. Jadi kualitasnya dulu memang dengan sekarang beda, Pak. Beda. Punya uang saya. Gimana nanti minta maaf ya? Seorang tukang beca, Pak. Tiba-tiba ada yang sponsori dia. Dia terkenal karena naik beca, semua orang naik beca bayar, enggak bayar, Pak. Dia populer, Pak. Dia jadi wali kota. Apa dia bisa bikin, Pak? Dengan taruhan SDM, coba.
Pegang handphone kalau mau angkat dia reject. Salah. Enak mah ya. Kok bisa termin? Lu usah jauh-jauh. Termin aja di bupati yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Termin aja itu deh, bupati lihat siapa sih yang bahasa saya ini. Tersebut toh. Itu tadi. Salah satunya siapa? Ya, bapak kan bisa menilai. Akhirnya bapak begitu nak, macam apa? Lebih pintar. Saya Pak Bupati nih. Kenapa bisa begini? Nah, kalau bapak bilang kenapa bisa begini? Siapa yang mau disalahkan ini? Itu pertanyaan kan? Sama tidak undang. Yang mau salahkan sekarang parpol. Aturannya kan. Nanti ke depan kalau ketika tes parpol vertikalisasi kita. Halo? Masih ada sih. Masih ada sih. Kita yang Masih ada sih. dulu kan begitu. Jadi kualitas yang dihasilkan memang partai itu Masih ada sih. luar biasa Pak. Ya, minta maaf ya. Mungkin saja nanti dulu di Timur Tengah dia ada sponsornya, dia punya atau terorisme Pak. Dia punya uang banyak, dia beli suara dan jadi wali kota Pak. Masalahnya terorisme bagaimana? Jadi asap itu tadi yang bapak ini jadi bertentangan dengan ini nggak tahu kalau saya masih boleh terus antara agama dan Pancasila lah keyakinan dengan ini nggak bisa terus Karena buatan manusia katanya. iya itu tadi banyak permasalahan ya mudah-mudahan lah dengan undang-undang ormas yang baru ini ya, kita juga kan masih pemerintah masih beri kewenangan keleluasan kepada ormas. Semua ormas itu kita rangkum semua. Sifatnya kita kan membina, apa yang kurang kita lengkapi. Yang penting dia positif di masyarakat. Jangan katakanlah ada MSM yang bergerak di bidang KPK. Kita maaf ya. Itu sekarang ini dia kayak KPK kecil di daerah. Nggak tahu mana pekerjaan? Bukan. Oh, nggak tahu ya. Mana ini? Iya. Dari kalau datang sini saya minta di belakang dia. Bukan gitu Pak. Mitra, kalau dia salah kau ingatkan. Bukan cari-cari kesalahan. Oh, bukan cari kesalahan orang. Mindsetnya yang Iya. Ini namanya juga pengawas. LSM itu dia mengawasi pemerintahan Pak. Minta maaf ya. Itu jadi itu. Bukan berkata mendekat atau mengintimidasi marah-marah. Saya kenal saya jangan deh salah. Kau datang di sini baik-baik, saya Pak ini. Coba kau buka kau punya apa? Visi misi organisasi. Saya kasih tahu. Dan itu sudah membuat orang besar. Kalau membuat orang besar, saya juga punya hak. Diatur oleh undang-undang Pak, itu menarik, menghapuskan, memberhentikan. Karena sudah tidak sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga dia kan. Coba dia datang dari sana, saya mengawas, nggak bisa kalau ya. Saya akan ini meneliti ini, kasihan Pak. Kalau ada salah lapor dia. Gak ngintimidasi kok bergaya gini ya minta maaf ya. Karena saya juga ya mantan ini juga mantan anggota organisasi. Malah yang dulu kita menjadi ketua saya kalau tidak berkelahi tidak jadi ketua. Itu tadi ya. Di sini. Ini Sedikit Pak.